Malam hari ini dengan para panelis kita akan membicarakan mengenai rumput tetangga lebih hijau. Seperti apa kita membina hubungan dengan para tetangga itu? Nah, saya mau tanya sebelumnya sama, ini kan Cak Lontong dengan Pak Jarwo ini tetanggaan. Ya, Cak Lontong sendiri pengalaman bertetangganya seperti apa? Dalam kaitan dengan tema ini, Iya. membandingkan tuh kalau kita melihat secara langsung, Pak. Ini masalahnya Pak Jarwo itu tetangga saya. Katanya tetangga Anda waktu itu. Pak Jarwonya mana sih? Pak Jarwo mana? Lah ini orangnya. Astaga, ini Pak Jarwo. Lah iya Pak. Astaga. Maaf Pak. Ini cerita dong, pengalamannya seperti apa? Saya nggak pernah mohon maaf terus Ya. terang saya nggak pernah ketemu dengan Pak Jarwo. Loh, jadi Anda ini gimana sih katanya tetanggaan? Nggak pernah ketemu. Saya mohon maaf biasanya saya malam nongkrong Ya. kumpul sama tetangga yang lain. Nggak pernah kelihatan juga Pak Jarwo. Pak Jarwo tuh kemana? Pak, Loh, saya ada di rumah. Hirdija Bahkan gimana kita tuh? nongkrong di gardu di jalan. Kenapa Bapak di rumah? Nih, Ya kan rumah saya. Kapan saya keluar urusan saya dong. Bapak nih contohnya Pak Jarwo. Biasanya tetangga silaturahmi. Bapak juga nggak pernah. Arisan. Nggak Arisan. pernah ada. Loh, saya datang arisan hari Rabu. Nah, saya datangnya yang hari Minggu. Oh iya kamu dong. Yang bermasalah kamu Loh, berarti. hari Minggu ada arisan juga. Arisan juga. Emang ada berapa arisan sih? Seminggu 7 kali arisan di kampung kita, Pak. Astaga. Lah iya. Emang ada Arisan 7 apaan? kali? Nah, Ada 7 ya kali? 7 kali kan. Oh, kalau saya cuma ikut 6 ya? Berarti Berarti kamu cuma hari Rebo yang saya nggak ikut karena ada Pak Jarwo. Nah, waktu saya lagi nggak ada di rumah, Anda datang ke rumah saya. Nggak ketemu kan? Nah, lagian Bapak kemana waktu saya ke rumah Bapak nggak ada? Ya saya kan ada kerjaan. Jangan bilang-bilang kamu ke rumah. Jangan bilang-bilang dong. Tetangga bertamu dicurigai. Saya masuk pagi pulang besok paginya aja kok dicurigai sih. Cak, wanita yang sudah mempunyai suami itu nggak boleh menerima tamu sembarangan. Tanyain sama Pak Ustadz, betul? Iya, betul. Tuh, lihat. Loh tapi di rumah itu kan ada juga mertuanya. Iya. Ya tapi harus izin saya dulu dong sebagai suaminya dia. Lah, ketemu aja nggak pernah izinnya gimana saya? Pak, saya tahu Pak, waktu calon tong lewat depan rumahnya Pak Jarwo, soundtracknya apa Pak? Soundtracknya yang apa? Tak sengaja lewat depan rumahmu. Nggak, kalau itu sengaja memang saya nungguin Pak Jarwo nggak ada. Ku melihat ada lingkaran biru. Itu tandanya keluarga Anda sudah ber-KB gitu. Coba saya mau tanya, kita lanjutkan lagi. Tadi belum selesai. Ya, gini. Mohon Ya. maaf. Gimana? Makanya ada 3 jangan puas. Apa saja tuh? Kau tahu? Apa? Iya. Jangan puas dengan ilmu. Nah. Tidak apa-apa orang iri hati dengan ilmu. Why not? Kenapa tidak? Kenapa dia bisa, aku tidak? Harusnya iri hati itu diarahkan seperti itu. Jangan iri hati sama orang, kenapa dia bisa begitu? Jangan. Yang bagusnya, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Itu yang paling penting. Jangan puas dengan sedekah. Jadi kita bersedekah aja. Sedekah. Iya. Jangan puas. Semakin banyak memberi, semakin banyak kita akan menerima. Coba aku dikasih. Nih. Saya. Terima. Kasih. Oh, abis terima dikasih lagi kasih. gitu. Jadi cuma terima, tidak mau kasih. Dioperasi nanti itu. Nah. Betul. Ya, betul. Satu lagi, mohon maaf. Jangan pernah puas dengan kehidupan ini untuk bisa beramal, beribadah. Setiap ibadah itu jangan sampai puas. Makin tua harus makin banyak ibadahnya. Nah, tapi kalau kayaknya menjurus, Pak Ustadz. Kebetulan dekat banget contohnya. Oh iya. Jamaah. Yo. Tapi ada 3 harus dipuaskan. Puaslah dengan rezeki yang Allah berikan. Iya, sedikit atau besar itu kan bergantung. Bergantung, karena harta itu beda dengan rezeki. Ya. Harta itu tidak sama dengan rezeki. Setuju. Ya Allah berikan aku harta, salah. Berikan aku rezeki. Karena harta kepemilikan, rezeki penggunaan. Ya. Ya Allah berikan aku mobil, kalau jatuh itu mobil, mati kau. Puaslah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Berupa tadi rezeki. Dan apapun, zalika takdirul azizul alim. Semua sudah diatur. Dan yang terakhir, jamaah. Oh jamaah. Oi. Yang terakhir, puaslah dengan pasangan hidupmu. Karena
bukan hanya sekedar Islam, mukmin, muttaqin, mukhlis, tapi inti yang paling tinggi adalah istiqomah. Bagaimana kita bisa setia dengan pasangan hidup kita. Tuh, itu lurus. Tapi sebentar Nih. Pak Ustadz, aku mau nanya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya pasangan hidup kita itu sebenarnya maksudnya tidak layak dipandang, kita nggak enak gitu sebenarnya. Berarti kamu nggak nerima karena kecantik yang namanya dia masih fisik mungkin Pak Ustadz ya. Jangan melihat fisik, Nah. tapi Tapi terima. kan kadang-kadang kalau perbedaan usia terlampau jauh kan kita Contoh kayak kasus ngeliatnya- aja, Fitri apa? Kita ngeliatnya kayak kakek gitu. Contoh kasus aja. Ya saya nggak enak dong kalau nunjuk. Ya sadar diri aja Biar langsung kebayang berdiri. semuanya, contoh kasus aja. Ya enggak, maksudnya kan sampai saya dengar-dengar istrinya itu nggak mau punya kaca. Sampai Pak Jarwo bikin ngomongin. rumahnya. Pak Jarwo loh, Cipa. Saya nggak ngomongin Pak Jarwo. Tapi kan ngomongin kaca dari tadi tentang Pak Jarwo itu. Saya nggak ngomongin Pak Jarwo, Ya. tapi kan maksudnya sampai istrinya akhirnya nggak ada kaca, semuanya di tembok. gitu Berarti kan. Anda itu iri sebenarnya dengan saya. Enggak, bukan. Pak Jarwo. Ya. Saya melihat. Pak Jarwo tolong jangan berpikiran negatif seperti itu. Cipan itu hanya menyerap intisari dari tadi petuah dari Pak Ustadz ya. Benar. Betul tadi bahwa ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Nasib. Nah, itu nasibnya Bianca kayak gitu berarti. Iya. Nasibnya Bianca emang seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada karena kita tidak mau. Iya, itu. Itu paling penting. Yang penting sih. Ya. Kalau orang pada umumnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Kalau di orang Batak itu 1 ditambah 0 gimana caranya supaya jadi 2? Gitu Pak. Itu Jadi ada ini filosofinya sendiri Filosofinya ya. ada kayak Sehingga gitu, kalau Pak. udah keluar dari kelompoknya atau merantau jadi banteng dia itu ya. harus kalau udah merantau. Cuman ke sebagian besar orang Batak memang Pak kalau udah merantau pulang nggak membawa uang. Loh, yang bawa apa? Bawa tulang Pak. Bawa tulang. Ada di adat namanya itu mangokal holi. Jadi kalau udah orang tua kita dimakamkan, udah jadi tulang belulang, itu dibawa pulang ke kampung. Biayanya sangat mahal. Dibangun tempat makamnya yang ratusan juta, atau sampai MM-an. Nah, itu loh orang Batak. Walaupun rumahnya udah keserempet angin kentut mau rubuh, Iya. itu bisa deh itu bikin monumen-monumen kayak gitu ratusan juta itu. Demi gengsinya ya. Iya kan orang Batak Pak. Gimana bisa dibilang orang Batak adalah orang paling hedon satu dunia. Apa-apa pesta. Iya. Apa-apa pesta. Masuk rumah baru ada pesta. Pestanya. Anak lahiran pesta. Pesta. Punya peliharaan anjing baru ada pestanya itu Pak. Meninggal aja pesta ya. Meninggal aja dipestakan Pak. Iya. Dan mau saya bilang juga ini kan kalau tadi kan semua ini sudah menikah nih Pak ya. Iya. Saya ini mewakili anak-anak muda yang belum menikah ini. Kalau ini kan rumput tetangganya soal pernikahan. Nah ini saya jelaskan rumput tetangga yang belum menikah ini Pak, yang masih pacar-pacaran. Iya. Itu sering terjadi di dalam dunia kos-kosan. Ya. Loh. Ya kan kamu tetanggaan juga kan di kos-kosan Iya memang juga. tetangga-tetangga juga kan di Iya. kosan itu kan. Iya. Apalagi kosannya campur. Ah. Oh ngeri-ngeri sedap itu Pak. Dan saya Pak yang paling ngeri-ngeri Pak dari rumput tetangga ini Pak ya. Adalah. Yang saya amati adalah gimana bilangnya Pak ya. Saya nggak sanggup bilangnya ini Pak. Loh kenapa? Terkadang banyak sekali teman-teman yang tidak kooperatif. Pengen merusak rezeki kawan. Seperti misalnya apa? Kita itu sudah memasang tanda peringatan. Iya. Yaitu dengan memasang sendal teplek perempuan di depan. Iya. Tapi seringkali ada teman-teman Ngegedor-gedor. gedor-gedor Pak. Iya. Mengganggu suasana yang ada di dalam. Misalkan di dalam itu lagi main catur, lagi serius kan di Iya. dalam tuh kan. Mau skakmat itu, mau ster benteng itu di dalam. Riz, jangan lu. Itu respon yang di dalam hanya bisa saling menatap dan melotot Pak. Ah, tuh. Iya, iya benar. Gak usah didengar udah. Gak usah didengar, pura-pura tidur aja. Tapi Pak yang paling saya heran apalagi sama Pak Jarwo inilah Pak. Kenapa? Ya pokoknya gitulah Pak. Ya kayak Pak Jarwo gitu Pak. Mohon maaf Pak ya. Kalau kita lihat secara fisik, Iya. Tidak kalau kita seberapa. kasih nilai, ponten 5,8 itu. Ya, yang penting lulus gitu. Ini kenapa sih dari tadi ngatain Pak Jarwo? Dia suami aku tahu. Nah kan Pak. Wah aminin ya Bianca ya. Amin, amin, amin. Kau cara. Bianca. Kan istri. Itu ibu kamu loh. Ya, makanya. Ada istri. Kau pegang-pegang itu ada ibuku loh. Bu, maaf Bu. Merit nggak bilang-bilang. Kaget ya? Kenapa mau kurus ya pakai merit? Saya sekarang mau tanya sama calon tong. Kira-kira pengalaman dan apa sih yang namanya rumput tetangga itu lebih hijau? Nanti, Cak, nanti. Setelah yang satu ini. Menurut Cak Lontong sendiri, apa punya pengalaman, punya survei atau apa? Silakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Saya dari rukun masyarakat penurut gampang dijajah.
Disingkat apa tuh? Rumput gajah. Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Itu ada 3 penyebab. Satu. Satu, kita ada tetangga. Yang kedua, ada rumput. Iya. Dan yang lebih fatal, ketiga nih. Yang ada ketiga. warna hijau. Lu tuh cuman ngapain sih? Cuman hanya menguraikan dari rumput tetangga lebih hijau. Kenapa lebih nggak dimasukkan? Kenapa Nah, lebih? nah, Kenapa ini. harusnya unsurnya 4? Ini nggak Ah. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Karena Pak. Iya. Kalau iya kan berarti udahan kan, Pak. belum. Kaitannya dengan hutan tadi warnanya? Hijau. Dengan 3 hal yang saya sebut sudah ada mengarah, ada kaitan belum? Belum? Nanti Anda akan tahu. Ah, kapan? Sekarang secara harfiah nih saya bicara ya. Rumput tetangga lebih hijau itu hanya berlaku di kampung perumahan. Tidak untuk apartemen. Karena tetangga dan kita nggak punya rumput. Halaman aja nggak punya. Ya rumputnya dia di vertical garden biasanya. Artinya itu bukan milik kita. Milik Masing-masing. kita. Ya milik Gitu kan. kita. Tapi kan kita nggak bisa. Di apartemen kita nggak bisa lihat. Ya nggak ngelihat rumput tetangganya. Makanya saya bilang tadi secara harfiah. Anda Harfiah. sudah mulai ngerti. Hah? Enggak. Saya nggak mau ngerti. Terserah kamu. Saya nggak ngerti. Dengan Anda menyangkal mengerti berarti Anda sudah mulai ngerti sebenarnya. Enggak. Nggak mau. Nggak mau gue ngerti ya. Kan? Jangan ngerti. Ini mohon maaf ya. Pak Ustadz, maaf, saya mau bertanya. Iya? Hukum membuang teman ke laut apa sih, Pak Ustadz? Oh jangan dong Pak Jarwo, jangan dibuang. Oh, Anda. Hah? Saya mau dibuang. Itu? Yang mengasalkan tuh Anda yang mau dibuang ke laut. Kapan? Sesegera mungkin. Nah, saya kan butuh persiapan. Iya. Mau bawa apa aja? Ya mau yang jelas mau bawa Pak Jarwo. Saya nggak mau. Ya terserah, saya tunggu tidurnya. Cie, Patrick sama Plankton berantem, Cie. Plankton. Bapak dipanggil Plankton. Ada banyak pembelajaran dari apa yang diungkapkan oleh Cak Lontong. Wah, so Iya, tahu buat sih. ibu-ibu semua yang lagi nonton acara ILK ini, Iya. jangan pernah memaksa suami untuk Naik onta. bukan. Kirain naik onta. Jangan pernah memaksa suami untuk melirik tetangga yang lain. Mas, itu sana. Nah. Lebarnya udah diganti, Ya. tuh mobilnya udah diganti, tuh pagarnya udah diganti, tuh tetangga sebelah sudah diganti TV-nya. Tiba-tiba suaminya bilang, "Mah, itu sana, istrinya sudah diganti." Mau Benar. Mau nggak? Mau nggak? Istrinya udah diganti. Ah, ini mau kayaknya keluarga ini. Calon Tong, balik lagi. Anda tuh ngelihatnya dari mana? Kalau misalnya, kok ngelihatnya kamu tuh banyak semua tetangga kamu liatin. Ah, itulah. Berarti kamu orangnya irian yang seperti Oh enggak, disebutkan. sekarang kan udah nggak ada Papua sekarang. Maksudnya irian tuh banyak irinya gitu. Oh, Ya. ya. Jadi begini, kenapa saya melihat banyak? Karena satu, tetangga saya memang banyak. Iyalah, namanya juga hidup berkelompok. Yang kedua, mungkin kita melihat satu sisi tetangga ada perasaan iri. Iya. Tapi mungkin melihat tetangga yang lain berbalik. Hah? Mungkin kita justru merasa kasihan, bisa jadi. Artinya itu penyeimbang. Oh. Bisa jadi ya. Bisa Tapi jadi belum kalau tentu. saya belum tentu. Iya. Ya bisa Makanya- jadi kan belum tentu. Loh kadang-kadang yang belum tentu itu bisa jadi loh. Lah, iya kalau gimana sih lu ya iya. Sekarang balik lagi. Orang yang diriin itu tadi yang dibicarakan oleh Pak Ustadz itu berarti dia prihatin dengan orang yang mengirikan dirinya kan? Maksud Bisa kamu jadi. gitu? Iya. Tapi sebelumnya ini saya survei. Ya. Saya survei makanya langsung aja ke tetangga ya. Saya survei 100 tetangga. Tetangga Anda Tetangga saya. jumlahnya berapa? Ada 50 jawaban. Tetangga saya. 100 lu tapi kenapa Tetangga jadi? saya kan 50. Ya kenapa kamu survei 100 orang? Harusnya survei itu kan 100 biarin. Nggak usah, gimana kamu aja sesuai dengan ketentuannya. Kalau hanya ada sampelnya emang segitu ya 50 udah. ya? 50. 50. Ya, pertanyaannya apa yang membuat Anda iri pada tetangga? Apa yang membuat Anda bisa iri pada tetangga? 40 menjawab harta. Hah? Harta? Harta. 10 menjawab pasangan. 30 menjawab karir. 20 menjawab anak. Kan lu 50. Anda jangan lupa tetangga saya Suami 50 istri. kan suami istri. Emang gak ada yang cerai tuh di situ? Gak tahu nih sebentar lagi Pak Jarwo.
Yang jelas belum. Ya udah, benar. Terus Intinya apa? Harta, pasangan, karir, anak itu bisa membuat iri. Makanya ketika saya tanya, kenapa sih Anda iri? nah, Itulah yang menentukan saya kenapa memilih rumah nomor pertama di sebelah kanan gang. kenapa? Karena saya nggak akan iri tetangga. Tetangga saya kan kanan semua. Iri saya nggak ada tetangga. Anan iri. Ini anan, ini itu maksudnya ya. Madu di tangan ananmu. Asrah. Serah. Kalau orang normal tuh yang pertama iri itu mata. Matanya dia yang Yang melihat. kedua telinga. Yang ketiga hidung. bisa jadi. Ah. Yang keempat Mulut. mungkin juga. Ya. Tunggu dulu. Tetangga itu ada 3. Nah, Oh tetangga enggak, itu ada saya 3. 50 tadi. Tetangga saya 50. Tetangga itu Jenisnya. terbagi atas 3. Oh, Jenis. golongan tetangga maksudnya. Iya. Tetangga yang pertama adalah tetangga yang memiliki satu hak terhadap diri kita. Apa? Hak. Hak terhadap diri kita. Tetangga yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak. 2 haknya terhadap diri kita. Oh. Dan yang ketiga tetangga yang memiliki 3 hak. 3 hak. Ini apa maksudnya hak itu apa? Di sini. Kewajiban kita atasnya. Atasnya. Yang pertama, tetangga yang memiliki satu hak karena dia adalah tetangga walaupun tidak ada persoalan agama, tidak ada persoalan ras dan sebagainya. Pokoknya dia tetangga kita, dia punya hak terhadap diri kita untuk apa? Berlaku Berbuat baik baik. terhadapnya Ya, dan sebagainya. betul. Saling membantu, saling mendukung, Menjaga keamanan bersama. Ya. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak adalah tetangga yang dalam artian dia bukan hanya tetangga kita, tapi dia juga kita seagama dengan seagama. kita. Jadi ada haknya sebagai muslim atas muslim lainnya. Yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Ya. Siapa itu? Tetangga. Dia tetangga kita dan dia seagama dengan diri kita. Dan yang ketiga, dia ada hubungan darah dengan diri kita. Kan bisa jadi orang bertetangga dengan saudaranya sendiri. Iya, betul. Iya. Nah, justru lebih parah kalau kita iri hati sama saudara. Nggak boleh. Jatuhnya itu silaturahmi. Ya. Nggak usah Ngerti nggak, Pak Jarwo? Mohon maaf Pak, tapi Ya. ini udah melenceng dari pembicaraan ini yang disampaikan Pak Ustadz. Tidak kan? Dari 3 Kan tetangga tadi nggak ada yang punya rumput, ngapain kita bicarakan? Oh, iya juga sih. Ini masalah rumput tetangga yang kita Tapi kan bicarakan. penyebab orang jadi rumput kan ada tetangganya. Lah iya, tapi kan nggak punya rumput. Ya Allah ya Rabbi. Nah, Kenal loh. ya kan? Saya mau tanya tipsnya tadi itu apa? Jangan iri. Jangan iri, kalau Kedua. nggak bisa jangan punya tetangga. Kedua, jangan punya tetangga. Terus Ketiga, himbau keluarga untuk tidak memelihara rumput. Itu cara simpel supaya rumput hanya tetangga karena tidak. mempermasalahkan ini sebenarnya inti dari permasalahannya. Sebenarnya bukan karena masalah rumput hijau itu kan perumpamaan. Inilah Pak. Inilah Kenapa? apa? Inilah yang saya Inilah maksud apa? kaitannya dari tadi. Apa kaitannya? Saya Kaitannya apa? tanya, ketika saya pertama kali menyebut peribahasa, Iya. itu sudah benar atau enggak? Enggak benar. Kenapa sudah tahu enggak benar Anda biarkan saya ngomong sampai sekarang? Ini kaitannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sekarang saya tanya Pak Jarwo. Silakan Pak Jarwo, sebagai pengalaman bersama istri ini. Perkenalkan dari mana Pak Jarwo? Terima kasih Pak. Iya. Saya dari aku ini kakek serem muka jongkok. Disingkat apa? Akika semok. Akika semok. Ya. Kenapa Upin ketawa? Enggak, mungkin ketawa karena alhamdulillah akhirnya Kan Jarwo ngakuin diri. Iya. Semok kan? Oh ya juga sih. Tunggu dulu. Jamaah. Udah jangan diganggu nih, saya mau ngomong ini. Nggak ada yang ganggu dah. Silakan. Dulu saya pernah tinggal di sebuah... Saya ceritain yang sekarang nggak Pak? Jangan yang dulu. Ya karena yang dulu kan orang belum tentu tahu. Yang sekarang aja. Kalau sekarang itu saya udah jadi, udah Oh. menjadi orang kaya. Tapi kan saya butuh Proses jadinya. itu semua butuh proses. Saya akan menceritakan supaya Dulu. menjadikan motivasi buat semuanya. Begitu Iya, Pak. iya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan Pak Jarwo. The grass is always greener. Oh. Ini mahasiswa tepuk tangan karena ada manusia purba ngomong bahasa Inggris, Pak. Boleh belum? The grass. Ya, Bapak diulang-ulang mulu saya jadi repot nih ah.
The grass is always greener on the other side. Rumput tetangga lebih hijau. Iya betul, kok salah? Maaf interupsi, terjemahannya bukan begitu. Bapak tadi ngomongnya gimana? The grass is always greener on the other side. Terjemahannya? Rumput tetangga lebih hijau. Bukan begitu, coba tanya yang sekolah di Cimahi International School. Terjemahannya nggak seperti itu secara harafiah. Secara harafiah mungkin nggak tepat, tapi maksud Bapak tepat mengena ke hati kita kok. Oke. It's okay. Pak Jarwo, saya tadi selentingan mendengar Anda kayaknya bahasa Inggris tadi ya. Mas diterangin lagi berarti. Bukan selentingan lagi, tapi sudah tegas bahasa Inggris itu. Cuma artinya yang tidak seperti itu. Loh, emang Anda tahu maksud artinya apa itu? Lah dari kalau kata-katanya jelas saya tahu, yang mengatakan aja nggak jelas gimana kita bisa tahu? Anda tadi mengatakan the grass is always greener on the other side. Yeah. Nah inilah. Berarti Anda hanya melihat sebuah rumput. Dia hanya terlihat hijau dari satu sisi, dari sisi lain dia nggak hijau. Berarti sebelah sini dia warnanya hijau, sebelah sini kuning, mungkin gitu. Ngerti nggak Pak? Mungkin Bapak cari bahasa Inggrisnya yang ini nih, misalnya, halo Bakri. Harusnya Pak. What are you reading? I'm reading Sang Kancil. You like it? Yes I do. I like it very much. Itu, Bapak baru ceritakan. Ya harusnya Pak ya. Nah, Kalau Anda melihat terjemahnya coba tadi, terjemahnya Anda menyebutkan apa? Rumput tetangga lebih hijau. Tetangganya di mana? Nggak ada di bahasa Inggris tadi yang menyebut tetangga. nggak ada tuh. Nah, itu dia. Nggak ada tuh. Pak. Neighbor, tetangga. Neighbor ya, harusnya ada kata-kata neighbor Nah, ya. itu dia. Ya udah saya tambahin lagi deh ah. Nah, iya tambahin deh. itulah. Tambahin ya. Bimbang tetangga aja. Iya itu. The grass is always greener. Oh, apa tadi tetangga? Neighbor. Neighbor on the other Side. Lanjut Pak. Pak. Itu Pak, Anda kan saya tahu Anda ini orangnya suka nyanyi. Ya kan? Terus Ada lagunya itu sebenarnya kalau Anda jeli. Ada green dress of home. Nah, ada lagunya. Green dress of home. lagunya seperti apa itu? Bapak nggak tahu ya udah. Na green of dress of home. Bukan. Bukan Jutarowo itu. Apa judul lagunya apa? Jangan ngejebak Pak Jarwo. Pak Jarwo ini mengetahui semua lagu. Oh, green grass. Oh, itu loh. Itu. I was there. Wow. I go away. Enak tuh. Hancurkan kaset dan CD-nya. Mana tadi itu tulisan saya itu? Aduh. Nah, jadi ini begini. Sebenarnya rumput tetangga lebih hijau itu biasa. Biasa. Yang tidak biasa itu kalau rumput tetangga itu warnanya pink. Kenapa warnanya? Kan itu peribahasa Pak. Kenapa kalau warnanya pink? Ya bisa aja kan misalnya nggak disiram berhari-hari. Oh, Bisa rusak. rumputnya jadi rusak, jadi kering. Makanya sering disiram ya. Rumput rumahnya. Ya, betul. Bu, maaf bu. Ada ibunya sih kesini ah. Kan jadi nggak bebas pak. Bebas saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya bu ya. Amalkanlah sedikit gitu. Jadi begini pak. Katanya Bu. Apa sih? Jadi saya punya rumah bagus. Sedikit-sedikit saya kumpulkan uang. Kemudian mereka tidak tahu berapa butir keringat yang saya kumpulkan. Gila ya. Bapak daripada ngumpulin keringat, mending ngumpulin duit, Pak. Iya, Bapak jorok banget ih. Maksudnya ini artinya Dia tuh- bahwa saya bekerja keras, mengeluarkan keringat, Iya. membanting tulang begitu. Pak Denny, Ya. Pak Jarwo kalau lagi emosi lucu ya, kayak kura-kura ninja. Lagi pak. Lagi dong. Lagi pak. Lagi.
Lagi. Tadi lagi, Pak. Kayak tadi dong. Wiwan, Mak. Pak Jarwo tuh kayak Splinter. Gurunya kura-kura ninja. Tikus yang tikus. Kemudian bagaimana saya punya mobil mewah, Pak. Iya. Mereka tidak tahu sudah berapa acara lelang saya ikutin. Sehingga saya mendapatkan mobil mewah itu. Kemudian bagaimana saya punya istri yang cantik begini. Iya. Bibir yang merekas seperti delima, Pak. Iya. Padahal dia lulusan D3, Pak. Bibir D5, D3 lulusannya. Ngapain hubungannya apa? Bibir sama lulusan D3, S1. Pak, buah delima. Ah, iya benar. Merekah, Pak. Iya. Begitu seksinya, Pak. Orang Kenapa? Apa sih Pak? Kenapa saya menyanjung kayaknya istri saya? protes. Kenapa Anda tiba-tiba bersin begitu? Hah? Anda itu nggak suka? Hah? Loh, ini kaitannya bersin sama nggak suka itu apa? Loh, bisa aja saya tersinggung nih. Tersinggung saya. dia kan tadi lagi ngomong. Alhamdulillah, akhirnya Jangan ikut-ikut begitu. akhirnya kita mendapatkan contoh rumput tetangga yang hijau. Nah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jarwo. Berarti Pak Jarwo memiliki kelebihan. Nah, berarti Alhamdulillah. Ketika Pak Jarwo rumputnya hijau, bagus, terus ada yang bersin berarti bagus. Selamat. Bagus apa? Berarti ada virusnya Pak. Enggak juga. maksud Pak Jarwo tuh tadi sebenarnya orang tidak pernah tahu bagaimana dia mencapai hal tersebut dengan yang namanya keringat dan usaha yang luar biasa. Betul itu. Betul. Nih istrinya yang cantik. Kalau misalnya orang tuanya tidak terlibat hutang dengan Pak Jarwo, nggak mungkin mau dikawin. Betul nggak Pak? Karena kaya beliau ini. Karena kalau ya Pak ya, Ibu, itu benar ada utangnya. nggak ada ya. Gak ada utang. Ibu ikhlas. Dinikah anaknya dinikah Pak Jarwo. Kan udah terlanjur nikah. Udah. Tapi jangan gitu dong. Ya. Yang namanya suatu kehidupan itu pasti ada sesuatu yang lebih, pasti ada kekurangannya, Kekurangannya. betul Pak. Iya, betul. Jadi bagaimana kita mensyukuri, ketika kita mensyukuri kekurangan itu, maka kekurangan itu akan terlihat sangat indah sekali. Luar biasa. Subhanallah. Pak, Inilah tapi kok Pak ungkapan Jarwo seorang nggak istri yang indah-indah ya, sudah Pak? pasrah memiliki suami. Betul. Ini persis seperti drama religi yang pernah saya tonton, Pak. Ya. Apa Bu? Rumput hijau di atas pucuk feses kerbau, Pak. Biarkan. Biarkan. Gak apa-apa sayang, yang penting uang Anjing kita banyak. menggonggong. Anjing menggonggong. Maling motor pun berlalu. Udah kamu duduk sayang. Banyak orang yang ngiri kepada Iri, ya, saya, Pak. betul. Bahwasannya sesungguhnya kita itu tidak perlu iri melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Ini komanya kok di belakang ya? Kan Bapak yang nulis. Bapak yang nulis sendiri. Oh iya. Sesungguhnya. Sesujunya. Ya. Kacau ya Pak ya. Sesujunya K-pop itu. Susunya. Sesujunya. Sesungguhnya Oh, sesungguhnya. kita tidak perlu ini melihat. Kita tidak perlu melihat rumput tetangga yang lebih hijau kalau kita pandai bersyukur. Betul. Setidaknya bisa kita meniru Ahmad Albar, Pak. Oh, Ahmad Albar itu apa Pak? Hanya alang-alang pagar rumah. Tempat Mulai tinggal dulu. kita. Awalnya dulu, awalnya. Gimana lagunya? Rumah kita tuh gimana awalnya? hanya Nah, berdiri. Ya. Rumah kita sendiri. Nah. Semuanya. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mau puisi. membacaan puisi. Ya. Oke. Silakan musiknya. Saya tolong di musik. Kerawang Bekasi. Emangnya mau perang? Ya, Ini silakan Pak Jarwo. ungkapan cinta kepada istri, Pak. Iya. Musik lagi dong, musik lagi dong. Bapak.
ditinggalkan Pak musiknya Pak. Coba bisa lebih romantis mungkin? Saya minta Wong Fei-hung musik. Apa Wong Fei-hung? Wong Ming Biasanya Pai. Vito, Wong Ming Pai Oh, dia. bukan Wong Fei-hung. Ya, dia lagi. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, jangan ketawa. Ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Pak, mohon maaf, boleh gak diterusin gak Pak? Kenapa? Geli saya Pak. Kamu masih geli, itu yang lain udah pada jijik. Terusin Pak. Terusin Pak. Pokoknya di antara kita kalau udah ada yang 5 orang muntah baru kita stop. Terusin Pak, terusin. Pak, saya sendiri udah 3 kali dihitung nih, juga nggak? Terusin dong. Cincau 2 bang. Sepotong kali. Ini lu baca puisi. Iya. Iya, oke. Ah udah nggak jadi deh baca puisinya. Pak jadi dong Pak, jadi dong Jadi Pak. dong, jadi. Terakhirnya tuh Jadi, Pak. gimana? Baca lagi Pak. Lagi lihat dompet, jadi ingat. Kapan kau ambil uangku? Mungkin aku ditakdirkan untuk buta. Buta untuk melihat wanita selain dirimu. Yeay, luar biasa. Bagus sekali. Amin. Amin. Cocok Pak Cinlok kayaknya. Iya. Cinlok sama mamahnya. Orang mamanya Bianca agak nyebutnya Mas Jarwo katanya. Beda 2 lifting ya waktu SMA ya. Mas Jarwo.